Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, terlebih lagi adalah iman Islamnya jualah yang bisa mengantarkan kita untuk dapat merangkai ketaatan-ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan ini sampai di detik-detik terakhir daripada Ramadan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, dan harapannya adalah semoga dari apa yang telah kita jalankan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa jami'a ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Berhubung sudah berada di penghujung daripada Ramadan, ada salah satu di antara beberapa kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang muslim, yaitu salah satunya adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakatul fitri. Jadi penyebutan zakat itu adalah zakat fitri, yang oleh kita biasanya dari semenjak bahari menyebutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah. Az-zakah nau'ani. Zakat itu terbagi kepada dua. Pertama adalah zakatul fitri, zakat yang dikeluarkan oleh seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki atau juga perempuan, kemudian anak kecil sampai dengan dewasa, kemudian budak atau hamba sahaya sampai dengan orang yang merdeka. Jadi itu adalah kewajiban minal muslimin, di kalangan orang-orang muslim. Jadi kewajibannya adalah seluruh orang yang dia adalah orang muslim, maka diwajibkan untuk membayar zakat fitrah ini. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan yang namanya zakatul fitri ala dzakari wal unsa, baik itu atas laki-laki atau juga perempuan, was-shaghiri wal kabiri, baik itu anak kecil atau juga orang yang sudah dewasa. Kemudian wal hurri wal abdi, baik itu orang yang merdeka, maksudnya bukan budak, atau juga orang yang dalam keadaan budak belia, karena di zaman bahari ada perbudakan, Pak. Maka itu yang menanggung zakatnya itu adalah tuannya. Minal muslimin, dari kewajiban seluruh kaum muslimin, sa'an min tamrin, satu sa' daripada kurma, au sa'an min syairin, atau juga satu sa' daripada gandum. Nah, jadi ukuran satu sa' itu kalau di liter 3,5 liter, kalau di kilokan 2,5 kilogram. Itu sa' itu ukuran di Arab sana, Pak. Satu sa'. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah kewajiban dari seluruh kaum muslimin, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, apabila lahirnya itu sebelum adzan maghrib di hari terakhir daripada Ramadan, maka dia sudah terkena kewajiban zakatul fitri. Tapi kalau lahirnya itu setelah adzan maghrib di hari terakhir daripada Ramadan, atau dia sudah masuk di tanggal 1 Syawal, maka bayi itu tidak terkena kewajiban zakatul fitri. Sebaliknya, orang yang meninggal dunia sebelum masuk adzan maghrib di hari terakhir daripada Ramadan, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitri. Misalnya dia meninggal di tanggal 15 Ramadan, 20 Ramadan, 28 Ramadan, pokoknya sebelum adzan maghrib di hari terakhir Ramadan, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitri. Tapi kalau dia meninggalnya setelah berkumandangnya adzan maghrib di hari terakhir daripada Ramadan, atau dalam artian masuk tanggal 1 Syawal walaupun hanya sesaat, Pak,
hanya sesaat. Misalnya setelah azan maghrib, Sidin meninggal dunia, baru 1 detik azan maghrib selesai, maka orang itu sudah terkena kewajiban zakatul fitri. Tapi kalau misalnya meninggal sebelum itu, sebelum azan maghrib di hari terakhir, dia hendak bayar, silahkan, gak ada masalah. Jadi dari segi hukumnya saja tidak wajib. Tapi kalau Sidin hendak mengeluarkan, maksudnya keluarganya mau mengeluarkan, maka tidak menjadi masalah, silahkan, sebagai suatu kebaikan. Tetapi dari segi hukum tentu ini ada aturannya, dalam artian dia tidak terkena, dia tidak bayar pun itu bukan menjadi kewajibannya. Tapi kalau orang yang sudah terkena kemudian dia tidak membayar zakat fitrinya, maka berdosa. Nah, jadi kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi penyebutan yang benar sebenarnya terkait dengan zakat yang dikeluarkan dari seluruh kaum muslimin ketika masuk tanggal 1 Syawal itu adalah disebut dengan zakat fitri. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi as-saumu yauma tasumuna. Yang dinamakan dengan saum itu adalah hari kalian berpuasa. Wal fitru yang dinamakan dengan al-fitr itu apa? Yauma tuftiruna, yaitu adalah hari kalian berbuka. Jadi sebenarnya penyebutan yang benar zakat yang dikeluarkan pada saat hari kalian berbuka yaitu tanggal 1 Syawal, karena haram hukumnya Pak berpuasa tanggal 1 Syawal. Haram hukumnya seseorang berpuasa tanggal 1 Syawal karena itu waktunya kalian berbuka, kata Nabi. Jadi al-fitr itu artinya iftar. Kembali kita berbuka setelah 1 bulan lamanya kita berpuasa, maka ketika masuk tanggal 1 Syawal haram hukumnya bagi kita berpuasa. Tanggal 1 Syawal itulah yang disebut dengan Idul Fitri, kembalinya kalian berbuka. Jadi sebenarnya makna daripada al-fitr itu bukan kembali suci, Pak. Nah, kan kebanyakan kita kembali kepada kesucian, walaupun memang orang yang berpuasa itu dosanya diampuni dalam artian luruh. Tetapi makna daripada hadis Nabi atau juga Idul Fitri itu bukan kembali kepada kesucian, tetapi maksudnya kembali berbuka setelah 1 bulan kita berpuasa. Maka tanggal 1 Syawal itu kembali kita berbuka. Adapun zakatnya yang dikeluarkan pada saat masuk tanggal 1 Syawal itu adalah disebut dengan zakatul fitri. Cuma karena sudah kebiasaan dari bahari kita menyambatnya zakat fitrah, maka itulah yang biasa ada di benak kita. Kalau fitrah itu sendiri artinya suci, fitratun itu suci. Tapi kalau kita mengacu kepada hadis Nabi yang dimaksud dengan al-fitru, kata Nabi yauma tuftiruna, yang dinamakan dengan al-fitr itu adalah hari kalian berbuka. Wal adha, nah sementara adha itu apa? Yauma tudahuna. Yang dinamakan dengan adha itu adalah hari kalian menyembelih hewan kurban. Nah, disebut dengan adha. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembahasan kita pada kesempatan di subuh kali ini membahas secara khusus tentang zakat fitri ini. Jadi az-zakah naw'ani, zakat itu ada 2 macam. Pertama adalah zakatul fitri, yang kedua adalah zakatul mal, zakat harta. Walaupun pemberian dalam Islam itu ada beberapa macam, ada hibah, ada wakaf, ada infak, ada sedekah, ada juga zakat. Nah, berbeda dengan infak dan juga sedekah, Pak. Jadi kalau zakat itu berbeda dengan infak dan sedekah. Jadi secara payung hukum, maksudnya secara global disebut dengan infak. Nah, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada juga ada yang mubah. Yang wajib itu apa, Pak? Yang dinamakan dengan infak wajib itu apa? Misalnya pemberian suami kepada istri berupa nafkah, itu disebut dengan infak wajib. Kemudian selanjutnya adalah mengeluarkan kewajiban harta apabila telah sampai nisabnya, itu disebut dengan infak wajib juga. Dan masih banyak lagi infak-infak wajib lainnya. Itu infak wajib. Kemudian yang kedua ada juga infak sunnah. Misalnya kita menyumbang untuk musholla, kemudian masjid, untuk pesantren, itu namanya adalah infak sunnah. Kemudian yang ketiga infak mubah. Nah, infak mubah dalam artian boleh ketika seseorang ngajak temannya makan, asal jangan di bulan puasa aja. Ketika seseorang mengajak temannya makan ke kantin misalnya, sebenarnya pada hakikatnya orang itu sedang berinfak. Nah, berinfak kepada temannya disebut dengan infak mubah. Jadi tidak sembarangan juga berpahala kita kalau kita ngajak teman makan misalnya, maka itu bagian daripada infak. Kemudian di bawahnya ada sedekah. Nah, sedekah itu bagian daripada infak sunnah tadi. Sedekah itu adalah bisa berupa materi, bisa juga non materi, Pak.
Non materi seperti apa? Tabassam ila akhika sedekah. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah. Nah, jadi sedekah itu ada dua macam. Ada yang berupa materi, pemberian. Ada juga yang berupa non materi. Kita senyum kepada saudara kita itu sedekah. Kita menghindarkan duri di jalan, kemudian kita singkirkan, maka itu juga bagian daripada sedekah, kata Nabi. Sementara tadi ada infak sedekah, ada infak wajib. Nah, salah satunya adalah zakat. Zakat itu terbagi kepada dua. Tadi ada zakatul mal, ada zakatul fitri. Nah, pembahasan kita adalah terkait dengan zakat fitri. Kalau zakat mal itu adalah kewajiban atas harta yang apabila sudah sampai nisab dan haulnya. Jadi nisabnya itu adalah para ulama setelah mereka melihat kepada teks yang ada dalam hadis Nabi, lalu mereka mengkalkulasi dengan ukuran gram, yaitu sekitar 85 gram emas, Pak. Jadi dulu di zaman Nabi harga emas dengan perak itu, jadi kalau ukurannya itu adalah 85 gram emas, itu sama dengan 595 gram perak. Itu sama Pak ukurannya. Tapi sekarang antara 85 gram emas itu jauh sekali berbeda dengan 595 gram perak. Kalau di zaman Nabi itu sama, Pak. Antara 85 gram emas dengan 595 gram perak. Sehingga nisab itulah yang ditetapkan oleh Rasul pada saat itu. Jadi 10 dan 20. 10 itu adalah untuk emas, 20-nya itu adalah untuk perak. Nah. Tapi sekarang, zaman sekarang, yang namanya perak itu sudah jatuh sekali harganya, Pak. 1 gram perak itu hanya sekitar 10.000 lah. Ya mungkin sekitar itu. Sementara emas sekitar 850 per gramnya, atau bahkan 900-an per gramnya. Jauh sekali antara 10.000 dengan 850. Nah, tetapi untuk memberikan kemaslahatan bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka sebagian ulama membolehkan kalau penghasilan kita misalnya setiap bulannya itu taruhlah 6 juta 6 juta, kalau menggunakan nisab perak, maka itu sudah terkena kewajiban zakat. Nah, karena 5.950.000 rupiah. Nah, maka mereka mengatakan kalau ada orang yang berpenghasilan setiap bulannya sekitar 6 jutaan, maka sudah terkena kewajiban zakat kalau dinisabkan dengan perak, karena jatuh harga perak saat ini. Tapi ada juga yang tetap berpegang kepada 85 gram emas. Jadi kalau misalnya setahun penghasilan dari profesi, gaji dan segala macamnya, ternyata setelah dikumpulkan 1 tahun belum sampai 85 gram emas, maka mereka tidak dibebankan kewajiban zakat. Nah, tapi kalau tadi pendapat ulama-ulama yang mendukung atas nisab perak, itu adalah kata mereka untuk memberikan kemaslahatan bagi fakir dan miskin. Supaya apa? Lebih banyak orang yang mengeluarkan zakat malnya atau hartanya. Jadi zakat mal itu saat ini berkembang, Pak. Menurut kajian fikih, maka itu disebut dengan zakat fikih kontemporer. Kalau dulu yang namanya zakat mal itu hanya emas, perak, perdagangan, kemudian apa lagi, Pak? Pertanian, kemudian tambang, atau juga rikas, barang temuan dan segala macam. Nah, sekarang berkembang, Pak, kajian fikih oleh ulama-ulama kontemporer, saham, tabungan, deposito, kemudian emas yang itu niatannya adalah untuk investasi. Jadi masa sekilo pakaian, karena mungkin orang beli emas 1 kilo, tapi untuk perhiasan tidak mungkin. Pasti niatannya sudah apa? Untuk investasi. Berarti kalau untuk investasi, maka ada kewajiban zakat setiap tahunnya dari emas yang disimpan. Tapi kalau itu adalah rumah pribadi yang kita pakai, kendaraan pribadi yang kita gunakan, itu tidak terkena kewajiban zakat. Tapi kalau misalnya rumahnya banyak disewakan, maka hasil sewanya itu yang kena. Kalau asetnya tidak kena, Pak, tapi hasil sewanya kena. Toko yang disewakan, maka hasil sewanya kena. Kemudian saat ini juga yang namanya perkebunan atau pertanian bukan hanya padi, tetapi berkembang. Bahkan orang punya sarang burung. Itu penghasilannya juga luar biasa. Maka kalau kajian fikih kontemporer itu terkena kewajiban zakat. Jadi petani aja, Pak, petani yang mereka harus beli pupuk, bibit, kemudian mencangkul siang hari, bapaluhan, terkena kewajiban zakat kalau sudah mencapai nisabnya ketika mereka panen. Masa orang yang bekerja sebagai dokter, yang hidup yang bekerjanya di ruang yang ber-AC lagi,
nyaman, santai. Tinggal periksa datang pasien 150 sampai 200 dapat. Itu kalikan berapa pasien, masa tidak terkena kewajiban zakat. Nah, di sini akhirnya para ulama-ulama kontemporer mengkaji bahwa Islam itu adalah agama yang berkeadilan. Maka pemahaman tentang objek zakat itu akhirnya berkembang. Nah, adapun zakatul fitri, zakat fitri, nah itu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Yang penting dia ada perbekalan makan dalam sehari semalam. Jadi sepanjang dia adalah orang yang mampu makan dalam satu hari satu malam, satu hari saja Pak, maka sudah terkena kewajiban zakat fitri. Ya. Kecuali kalau misalnya orang itu sama sekali tidak ada makanan untuk hari itu Pak, maka dia tidak terkena kewajiban zakat fitri. Tapi kalau seandainya dia mampu dalam satu hari itu makan, maka dia sudah terkena kewajiban zakat fitrinya. Atau misalnya setelah dia dapat zakat, lalu dia keluarkan untuk dirinya dan juga keluarganya. Kalau terkait dengan pembagian asnaf, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat mal itu disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu 8 golongan, Pak. 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Pertama adalah fakir. Siapa yang dinamakan dengan fakir? Fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Disebut dengan fakir. Tapi kalau pensiun, itu ada uang pensiunnya kan? Itu tidak disebut fakir ya. Karena ada penghasilan setiap bulannya. Kemudian miskin. Miskin itu orang yang ada pekerjaan tetapi tidak mencukupi dalam satu bulan. Jadi bahasanya mungkin di bawah UMR penghasilannya. Ada guru mengaji atau mungkin juga guru honor yang setiap bulannya cuma dapat 1 juta misalnya atau 1.500.000. Dia tidak mencukupi untuk keluarganya dalam satu bulan, maka orang ini disebut dengan miskin. Kemudian amil. Nah, para pengumpul zakat tetapi ini adalah mereka yang sudah dalam bentuk lembaga, Pak. Maka itu di masjid-masjid atau mushola yang setiap tahunnya kita membentuk panitia zakat fitri itu tidak disebut dengan amil, Pak. Tidak disebut dengan amil. Itu hanya perpanjangan tangan dari para amil yang resmi atau bahasanya panitia. Mereka menerimakan kemudian mendistribusikan, tetapi bukan dalam kategori amil yang disebutkan di dalam ayat ini. Jadi mereka hanya sebagai panitia penerima zakat fitri. Boleh, silakan. Karena biasanya masjid atau mushola itu mendapatkan juga rekomendasi dari Kementerian Agama. Adapun yang disebutkan dengan amil ini adalah Basnas atau lembaga amil zakat resmi yang mereka mendapatkan pengesahan dari pemerintah, yang dengan itu mereka mendapatkan tugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari masyarakat. Nah, maka amil yang seperti itu berhak untuk mendapatkan 1/8 dari zakat mal yang terkumpul. Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Wa fir riqab, riqab itu budak. Wa fi sabilillah wa ibnis sabil, termasuk juga gorim. Gorim itu orang yang berhutang. Ini 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat mal. Adapun orang atau golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri, nah itu hanya dalam hadis Nabi disebutkan tu'matan lil masakin, yang itu adalah menjadi makanan bagi orang-orang miskin, Pak. Jadi tidak sebagaimana zakat mal 8 asnaf, zakat fitri itu hanya diperuntukkan untuk orang yang fakir dan juga untuk orang yang miskin. Bagaimana panitia? Nah, ini yang mungkin kekeliruan dari zaman bahari. Panitia yang sugih pun dapat juga zakat fitri. Nah, ini yang menjadi kekeliruan kita dari zaman bahari itu. Sebenarnya tidak ada hak panitia yang mereka bukan termasuk golongan fakir dan miskin untuk mendapatkan zakat fitri. Tapi kayak apa? Panitia begawi misalnya. Kalau memang kita ingin memberikan upah, maka ambilkan dari dana yang lain. Nah, dari dana yang lain kita ambilkan. Dari dana sedekah atau infak silahkan kita berikan misalnya kepada panitia. Termasuk juga untuk konsumsi. Misalnya ada bikin kopi, teh, wadah, itu kita ambilkan dari dana yang lain. Dari dana infak atau juga sedekah yang masuk di masjid atau juga mushola. Tapi kalau hasil pengumpulan dari zakat fitri itu hanya dipergunakan untuk kepentingan orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Nah, kalau memang di antara panitia, sidin panitia dan sidin termasuk orang fakir dan miskin, maka silahkan kita beri. Tapi kalau panitianya sugih aja, maka panitia itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat fitri. Kalau kita ingin berikan ujrah atau juga upahnya tadi dari dana yang lain.
Bahkan sidin yang panitia yang kebetulan posisi di fakir dan miskin, jangan cuma 1 kantong, 5 kantong kita beri, kita lebihkan. Nah, itu. Karena apa? Karena itu adalah hak dari orang-orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bolehkah mengeluarkan zakat fitri berupa uang? Nah, sebagaimana yang sudah mungkin diedarkan oleh Kementerian Agama di tahun ini, ada beberapa jenis beras yang bisa kita keluarkan sesuai dengan makanan yang kita makan dalam sehari-hari. Kalau hendak lebih daripada itu silakan, misalnya makannya rancak karang dukuh, tapi hendak bayarnya lebih daripada itu yang bagus, mayang misalnya, silakan. Jadi ada yang 50.000, ada juga yang 45.000, ada yang 35.000. Bolehkah dibayarkan tidak berupa beras atau makanan pokok, tapi berupa uang? Silahkan. Di antara mereka yang berpendapat boleh mengeluarkan zakat fitri berupa uang, misalnya adalah pendapat Imam Abu Hanifah, beliau membolehkan. Kemudian Hasan Al-Basri, kemudian Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan zakat fitri itu dikeluarkan berupa uang. Kemudian Ibnu Taimiyah juga berpendapat boleh, sekalipun yang dimaksudkan oleh beliau itu dalam konteks zakat peternakan. Kemudian di antara ulama-ulama kontemporer atau ulama-ulama khalaf yang membolehkan untuk dikeluarkan berupa uang itu misalnya adalah Yusuf Al-Qardawi yang telah mengarang Kitabuz Zakah. Beliau mengarang Kitabuz Zakah yang beliau membolehkan mengeluarkan zakat fitri itu berupa uang. Jadi nilainya. Yang penting apa? Yang penting tu'matan lil masakinnya itu terpenuhi, Pak. Jadi sekarang ini kan untuk bisa memenuhi kebutuhan itu bukan hanya pangan, sandang, papan, Pak. Tapi orang juga misalnya perlu akan pendidikan anak, perlu akan kesehatan. Maka itu zakat mal yang dulu dipergunakan untuk 8 asnaf, ini tidak boleh memang keluar dari 8 asnaf, Pak, zakat mal. Kada boleh keluar kecuali hanya untuk 8 asnaf. Tetapi kebutuhan dari sebuah keluarga itu bukan hanya sandang, pangan, papan, tetapi misalnya mereka perlu untuk membiayai sekolah anaknya. Maka itu oleh lembaga amil zakat atau badan amil zakat, dana yang terhimpun berupa zakat mal itu bisa digunakan untuk beasiswa, Pak, beasiswa. Tapi beasiswa dari keluarga yang fakir atau juga keluarga miskin. Mereka perlu menyekolahkan anak, mereka perlu untuk juga mendapatkan layanan kesehatan dan segala macamnya, maka bisa diambilkan dari dana zakat mal. Atau mereka misalnya perlu dibangunkan rumah yang layak, lalu dari dana zakat mal itu digunakan untuk mereka membangun rumah. Jadi bukan hanya untuk dikonsumsi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang lain. Yang penting tidak lepas dari 8 asnaf. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Syekh Syed Sabiq yang beliau juga adalah pengarang kitab Fiqh Sunnah, beliau juga membolehkan zakat fitri itu dengan mengeluarkan harganya atau uang. Karena zakat adalah hak fakir atau miskin, maka menurut beliau tidak ada bedanya antara mengeluarkan harganya atau mengeluarkan zatnya. Kedua-duanya silahkan. Jadi tidak perlu diperdebatkan, bolehkah mengeluarkan zakat berupa uang? Boleh. Bolehkah mengeluarkan zakat berupa beras? Boleh juga, Pak. Jadi silakan, mana yang pian pilih silakan. Kalau hendak konteks, kalau hendak tekstualan, misalnya ada yang mengatakan tidak ada di dalam hadis Nabi itu zakat berupa uang. Misalnya ada orang mengatakan demikian. Kata dia yang namanya zakat itu berupa beras. Di dalam hadis Nabi juga tidak disebutkan beras, Pak. Tidak ada beras. Yang disebutkan itu kurma. Yang disebutkan itu syair, gandum. Tidak ada aruz. Aruz itu beras, tidak ada Nabi menyebutkan demikian. Berarti kalau misalnya memang harus kontekstual, beras kan ada juga. Nah, itu. Disinilah sebenarnya kias bermain. Dikiaskan dengan makanan pokok berarti beras boleh. Dikiaskan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari fakir atau orang-orang miskin, maka mereka juga perlu untuk membeli lauk pauknya. Akhirnya uang yang mereka butuhkan untuk membeli lauk pauk, masa makan bara saja. Atau mungkin juga mereka perlu untuk membelikan pakaian untuk anak-anaknya supaya mereka tidak meminta-minta pada hari tersebut. Jadi kata Nabi apa? Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, penuhilah kebutuhan mereka, jangan sampai mereka berkeliling untuk meminta-minta pada hari itu. Nah, sehingga Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang beliau mengarang kitab Al-Fiqhu wa Adillatuhu, beliau juga membolehkan mengeluarkan zakat fitri itu berupa dirham, dinar, fulus atau uang, atau juga barang berharga, atau apa saja yang dia mau, karena yang menjadi hakikatnya adalah kewajiban mencukupi kebutuhan orang fakir atau miskin pada hari itu. Yang penting mereka sudah tertutup kebutuhannya, baik itu berupa makanan pokok atau juga berupa harga atau uang yang kita berikan. Jadi penyebutannya adalah ilat, sebab yang penting
terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, apapun yang menjadi pemasoknya supaya kebutuhan mereka itu terpenuhi, bisa berupa beras atau juga bisa berupa uang agar mereka tidak meminta-minta pada hari itu. Jadi maqasidus syariahnya adalah dengan adanya zakat fitri yang dikeluarkan oleh seluruh kaum muslimin. Maqasidnya adalah agar orang-orang fakir dan agar orang-orang miskin itu terbantu, terselesaikan masalah finansial mereka pada hari itu, sehingga mereka bisa bergembira pada Idul Fitri. Jangan mereka dirisaukan dengan persoalan-persoalan ekonomi. Jadi supaya mereka semuanya bahagia pada hari Idul Fitri itu, tidak ada lagi yang meminta-minta. Cuma kalau kita lihat di jalan-jalan tambah ramai Pak. Berarti itu bukan karena miskin, bukan karena fakir, tetapi karena profesi. Nah, inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah untuk bisa memberikan pembinaan. Nah, pembinaan bagi mereka, padahal Pak, yang namanya orang meminta-minta nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat, kata Nabi apa? Dengan muka tanpa daging, Pak. Orang-orang yang meminta-minta pada hari kiamat kelak akan Allah bangkitkan dengan muka tanpa daging, ya, jadi seperti layaknya tengkorak. Karena Islam tidak menghendaki adanya peminta-minta, dalam artian Islam meminta kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa bekerja. Tetapi juga Islam memberikan salurannya, solusinya bagi mereka yang masih belum tercukupi kebutuhannya, maka bisa dibantu dengan dana zakat, infak atau juga sedekah dan dana yang lainnya. Demikian mungkin yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan kita di tahun ini dengan baik. Kemudian nanti kita tutup dengan mengeluarkan zakat fitri sebagai bagian daripada kewajiban kita kaum muslimin yang telah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mungkin di antara ibadah-ibadah Ramadan tersebut ada yang belum sempurna atau kurang sempurna, maka dengan zakat fitri itu menjadi penyempurnanya. Jadi penutup atau penyempurna dari ibadah Ramadan yang kita jalankan. Bahkan saat ini yang namanya kita bertransaksi zakat bisa secara online, Pak. Tinggal gesek aja atau tinggal lewat HP, kita ingin salurkan lewat mana, misalnya pian sudah jam 12 malam misalnya. Ada keingatan bayar zakat fitri, maka tinggal buka HP, kemudian buka mobile banking, lalu pian bisa salurkan. Yang penting batasannya bayar zakat fitri itu tidak sampai orang menyelesaikan sholat Idul Fitri, itu batasannya. Karena kata Nabi kalau setelah itu dia mengeluarkan, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Nah, adapun panitia yang mereka kesulitan mendistribusikan karena waktu, orang bayar zakat kadang-kadang sampai jam 12 misalnya, kayak apalagi panitia menyalurkan kepada orang-orang fakir dan miskin, sementara ini barat-baras dan segala macamnya. Maka sebenarnya waktu untuk penyalurannya itu boleh sampai kapanpun. Bahkan dari hasil musyawarah nasional Majelis Ta'lim itu sepanjang tahun masih bisa disalurkan, Pak. Yang penting kita bayarnya batasannya itu sebelum sholat Id. Nah, jadi itu sudah sah. Yang penting kita sudah sah menyalurkan. Adapun setelah itu panitia membagikan, itu boleh sekemampuan panitia. Kalau misalnya memang kada habis pada malam itu, ya sudah imbah itu kada apa-apa, Pak. Kada apa-apa. Jangan dibebankan panitia aja. Salah misalnya. Karena belum menyalurkan, panitia gen terbatas waktunya, tenaganya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.